Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang berada di kelas 4? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, ceria, bahagia, dan semangat dalam mendapatkan ilmu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang bab yang ketiga, yaitu tentang aku anak solih. Untuk itu, Bapak mohon kalian perhatikan dengan sebaik-baiknya agar kalian hari ini mendapatkan ilmu. Langsung saja. Pembahasan yang pertama adalah jujur. Jujur adalah berkata sesuai dengan kebenaran atau kenyataan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu orang yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Misalnya, jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek, dan jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja. Mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan. Seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Apabila tidak belajar, maka katakanlah dengan jujur, saya tidak belajar. Bapak dan Ibu guru, saya mohon maaf. Itulah yang sebaiknya dikatakan. Apa keuntungan orang jujur? Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan orang jujur. Kemudian sikap jujur disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang yang tidak jujur akan dibenci semua orang. Pembahasan selanjutnya, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah atau terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani perilakunya. Misalnya, pertama, rajin belajar. Kedua, menjaga nama baik orang tua kita. Ketiga, mengerjakan tugas sekolah. Keempat, menjaga nama baik guru dan sekolah. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran Surah Al-Luqman Surah ke-31 ayat ke-14. Beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua adalah: pertama, patuh dan taat bila dinasihatinya. Kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Keempat, selalu ingat untuk mendoakannya seperti doa berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Pasti doa ini kalian sudah menghafal ya. Jika belum, silakan kalian hafalkan. Kita juga diharuskan hormat kepada sama anggota keluarga. Misalnya, hormat kepada kakak dan sayang kepada adik. Selain itu, kita juga wajib hormat dan patuh kepada guru. Beliau telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Berikut adalah contoh cara menghormati dan mematuhi guru. Kalian lihat, kalau saat bertemu dengan guru, ucapkanlah salam. Bersalaman dengan mencium tangannya, memperlihatkan wajah yang berseri-seri. Ketika saat guru memberi tugas atau PR, hendaknya selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu. Saat guru menasihati seorang anak, mendengarkan dengan tulus, menaati nasihatnya. Saat berbicara dengan guru, berbicara dengan santun, suara tidak terlalu keras, tidak memotong pembicaraannya. Saat guru sedang mengajar, duduk tenang dan tidak mengganggu teman. Tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh. Memperhatikan pelajaran di sekolah atau di dalam kelas. Santun dan menghargai teman. Santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Berikut beberapa contoh sikap santun. Pertama, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara dengan lembut dan tenang. Suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan. Sabar saat mendengarkan teman berbicara. Ketiga, peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong kesulitannya. Apabila ada yang sakit atau terkena musibah, usahakanlah untuk menjenguknya. Berteman tanpa pilih kasih, bersahabat dan bermain dengan siapa saja. Kaya, miskin, normal, cacat, cakap, buruk, bangsawan, rakyat jelata, dan sebagainya. Tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Semua sama saja ya. Kelima, rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu. Keenam, mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa dan minta maaf kepada teman apabila kita bersalah, menyinggung perasaan, dan sebagainya. Nah, kalian lihat ini ada soal 1-8. Silakan kalian mengerjakan di buku tulis agamanya, sekaligus kalian tulis soalnya ya. Semoga di pertemuan kita yang singkat ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin ini saja dari Bapak, kurang lebih Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam materi ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.